Hai, saya Dr. Ferry, Beauty Consultant dari Klinik Kaylin Beauty Center Balikpapan. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu produk terpenting di dunia kecantikan. Seringkali kita yang pernah mengunjungi klinik kecantikan ditawarkan berbagai macam produk, mulai dari A sampai Z. Dari yang mulai hanya 3 produk hingga 6 produk ditawarkan sekaligus. Nah, untuk menghindari pemborosan, kita harus menentukan mana yang harus kita dulukan, mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita beli. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu produk terpenting, yaitu sunscreen atau sunblock. Sunscreen atau sunblock, mengapa dianggap merupakan salah satu produk yang terpenting? Karena dengan menggunakan sunscreen atau sunblock 2 kali sehari, kita dapat menghindari munculnya berbagai masalah yang dapat timbul di wajah kita. Salah satunya ialah flek atau hiperpigmentasi yang sering kita lihat, yang berupa bercak hitam di wajah atau noda hitam di wajah, dan juga kita dapat mencegah penuaan dini serta menghindari munculnya kulit yang kusam di wajah kita. Nah, sekarang bagaimana cara memilih sunblock atau sunscreen yang tepat untuk kulit kita? Sebelum kita memilih sunblock, kita harus mengetahui lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan SPF yang tertera pada kemasan sunblock kita. SPF adalah singkatan dari Sun Protection Factor. Ini akan digunakan untuk menghitung berapa lama sunblock ini dapat melindungi kulit kita. Bukan dengan SPF yang tinggi berarti bahwa sunblock ini bagus. Bukan berarti dengan SPF yang rendah sunblock ini bukan sunblock yang baik untuk kulit kita. Contohnya, dengan SPF 50, untuk tipe kulit yang cenderung ke arah putih, seperti misalkan contoh kulit saya, ini kita akan menghitung dengan faktor SPF 50 dikalikan dengan ketahanan kulit alami 10 menit. Itu akan melindungi kulit kita selama 50 kali 10, yaitu 500 menit di bawah sinar matahari. Selama kita tidak berkeringat, selama kita tidak beraktivitas terlalu berlebihan, kulit kita akan terlindung dari paparan sinar ultraviolet A ataupun ultraviolet B. Jadi dengan SPF yang tinggi, kulit kita akan terlindung lebih lama terhadap paparan sinar matahari. Namun yang perlu diketahui, penggunaan sunscreen yang benar sebaiknya menggunakan sekitar 1 ruas dari 2 jari kita. Nah, sedangkan di Indonesia, biasanya kita hanya menggunakan sekitar 1 ruas, bahkan mungkin hanya setengah ruas jari. Ketika kita hanya menggunakan 1 ruas jari saja untuk pengaplikasian sunblock di wajah kita, ini akan menyebabkan SPF-nya menurun hingga setengahnya. Yang contohnya, SPF awalnya 50, dia akan menjadi SPF 25 saja. Dan ini akan menyebabkan perhitungannya akan berubah, yang tadinya 50 dikalikan 10 menit menjadi 25 dikalikan 10 menit, sehingga perlindungan terhadap kulit kita hanya akan bertahan selama 250 menit. Lalu ada juga yang pernah bertanya kepada saya, "Dok, ada yang bilang bahwa dengan SPF yang tinggi kita akan cenderung mudah berjerawat." Ya, memang dengan SPF yang di atas 30 atau 30 ke atas, itu akan memicu munculnya jerawat untuk beberapa orang dengan kulit yang sensitif. Namun, bukan berarti semua sunblock yang SPF di atas 30 akan menimbulkan jerawat. Beberapa sunblock yang dilengkapi dengan kandungan-kandungan anti jerawat, anti-inflamasi, anti radang, itu dapat menghindari timbulnya jerawat ketika diaplikasikan. Sekarang kita akan membahas mengenai cara memilih sunblock yang baik untuk kulit kita. Yang pasti, kita sebaiknya menggunakan sunblock yang sifatnya broad spectrum. Yang dimaksud dengan sunblock yang broad spectrum ialah sunblock yang mampu melindungi kulit kita dari 2 tipe ultraviolet, baik itu ultraviolet A maupun itu ultraviolet yang B. Selain dari tipe broad spectrum, dari penjelasan yang sudah didengarkan tadi, kita tahu bahwa SPF yang tinggi itu baik untuk kulit kita, asalkan wajah kita tidak sensitif, tidak mudah timbul jerawat, dan sunblock ini mengandung bahan-bahan yang mampu mencegah timbulnya jerawat. Salah satu contoh sunblock yang kita punya di klinik Kaylin ialah Aqua UV Day Cream Sunscreen. Dengan SPF 50, dia juga mengandung
niacinamide. Niacinamide ini digunakan sebagai salah satu bahan yang mencegah timbulnya jerawat dan mampu memperbaiki barrier atau perlindungan alami dari kulit kita. Selain mengandung niacinamide, sunblock ini juga mengandung green tea extract dan juga mengandung chamomile extract. Green tea extract sendiri dia bersifat sebagai anti-aging, anti-bakteri, dan juga anti-radang. Untuk chamomile extract, dia mendinginkan kulit kita sebagai anti-radang, bersifat sebagai pelembab kulit kita, dan juga mampu mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Salah satu keunggulan dari Aqua UV Day Cream yang kita punya, ketika ini diaplikasikan ke kulit, dia mampu berubah warna mengikuti warna kulit kita, dan ketika digunakan dia tidak memberi kesan yang berminyak di wajah kita sehingga wajah tampak lebih bersih, nampak lebih mulus. Jadi yang perlu diingat ialah untuk menggunakan sunblock itu wajib menggunakan 2 kali dalam sehari. Kecuali kita berkeringat, kita bisa menggunakan bahkan lebih dari 2 kali karena kita harus mengaplikasikan ulang setelah kita berkeringat. Dengan informasi yang saya bagikan hari ini, harapan saya adalah kalian dapat menentukan sunblock mana yang baik untuk kulit kalian, dan kalian bisa menentukan alokasi budget ketika budget kita terbatas. Saran saya sebaiknya alokasikan dana untuk membeli sunblock dibandingkan membeli produk yang lain. Oke, demikian pembahasan mengenai sunblock hari ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.